Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, serta adik-adik semua yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di lapangan upacara dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik yang Ibu sayangi, pada kesempatan hari ini, Ibu ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin belum banyak adik-adik dengar di sekolah, tetapi sangat penting untuk kita semua ketahui. Topik hari ini adalah tentang kesehatan mental. Coba adik-adik perhatikan, siapa yang di sini sering merasa sedih? Siapa di sini yang sering merasa takut? Dan siapa yang pernah merasa marah tanpa tahu apa itu sebabnya? Nah, itu semua adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Semua orang mengalaminya, baik bapak atau ibu guru, orang tua, adik-adik, bahkan ibu sendiri. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Adik-adik, kesehatan itu bukan hanya soal badan yang tidak sakit atau tidak demam. Menurut Organisasi Kesehatan di Dunia atau WHO, kesehatan itu mencakup 3 hal yang sehat badan, sehat pikiran, dan sehat dalam bergaul dengan orang lain. Jadi, kesehatan mental adalah keadaan di mana kita bisa mengenal perasaan kita sendiri, bisa mengelola perasaan itu dengan baik, tetapi bisa belajar bermain serta berteman dengan nyaman. Nah, mengapa kesehatan mental itu penting bagi anak-anak? Adik-adik yang hebat, usia di sekolah dasar adalah masa yang paling penting untuk membangun kebiasaan baik, termasuk kebiasaan menjaga perasaan. Kalau dari kecil sudah terbiasa dengan mengenali atau mengelola perasaan dengan baik, maka saat belajar nanti akan menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri dan mudah untuk bergaul. Namun sebaliknya, jika perasaan sedih, takut, marah dipendam terus-menerus tanpa diceritakan kepada siapapun, hal itu bisa membuat kita sulit berkonsentrasi belajar, mudah lelah, bahkan bisa membuat kita menjauh dari teman-teman. Nah, perlu adik-adik ketahui tanda-tanda yang perlu adik-adik perhatikan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi tanda-tanda kita perlu bercerita kepada orang dewasa. Misalnya, merasa sedih atau murung di waktu yang lama, sulit tidur atau sering mimpi buruk, tidak nafsu makan atau justru malah makan yang secara berlebihan. Terus bisa juga menjadi pendiam, menjauh dari teman-teman sekitar, sering cemas berlebihan sebelum ke sekolah. Nah, jika adik-adik atau teman-teman adik-adik mengalami hal ini, bukan berarti kita aneh atau lemah. Itu tandanya sinyal bahwa kita butuh dukungan sama seperti tubuh kita yang demam dan butuh obat. Menjaga kesehatan mental sehari-hari, adik-adik ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Yang pertama, bercerita. Kalau ada perasaan yang menjanggal, ceritakan kepada orang tua, guru, atau sahabat yang kita percaya. Bercerita itu bukan tanda orang cengeng, tapi tanda kita berani. Yang kedua, cukup untuk istirahat. Tidur yang cukup membuat pikiran kita lebih segar dan mudah untuk mengendalikan emosi. Nah, yang ketiga, bermain dan bergerak. Bermain di luar ruangan, berolahraga, atau sekedar tertawa bersama teman-teman membantu kita untuk lebih ringan. Yang keempat, saling menghargai. Justru mengejek atau membuli teman karena kata-kata yang
menyakitkan bisa melukai perasaan orang lain lebih dalam dan dari diri kita. Yang kelima, bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, coba ingat sesuatu hal baik yang terjadi hari ini, kebiasaan kecil yang bisa membuatkan hati kita jauh lebih tenang. Nah, yang kelima, ada peran dari keluarga. Bapak, ibu, guru, dan orang tua di rumah adalah tempat pertama yang selalu terbuka untuk adik-adik bercerita. Menurut para ahli psikologi, anak yang mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat, guru, dan teman-teman adalah faktor penting dalam membangun kesehatan mental anak. Jadi, jangan pernah ragu untuk bercerita kepada orang-orang yang menyayangi adik-adik. Oke, baik. Adik-adik yang ibu banggakan, mari kita ingat bersama-sama, badan yang sehat itu penting. Tapi, hati dan pikiran yang sehat juga sama pentingnya. Jangan malu untuk bercerita, jangan segan untuk meminta bantuan, dan selalu jaga perasaan teman-teman kita dengan baik. Dengan begitu, kita bisa bertumbuh menjadi generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga kuat hatinya dan bahagia jiwanya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.